warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul dengan NIM 2019 1060 1038. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda Purnadipti dengan NIM 2019 1060 1040. Pada video kali ini, kelompok 7 akan menjelaskan cara menghitung kebutuhan air bersih pada perencanaan sistem plumbing di gedung mall 8 lantai. Perhitungan plumbing ini ada banyak sumbernya. Ada yang mengacu di buku-buku seperti buku Morimora dan Berbambang, ada yang mengacu di Standar Nasional Indonesia atau SNI, ada juga yang mengacu di buku-buku atau jurnal-jurnal lainnya. Pada video kali ini, kami akan membahas materi seputar perhitungan kebutuhan air bersih dalam perencanaan sistem plumbing di gedung mall 8 lantai. Perhitungan kali ini kami mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI dan buku Bambang dan Morimora yang berjudul Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plumbing. Nah, metode perhitungan kebutuhan air bersih ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni gedungnya. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, dan yang terakhir itu berdasarkan unit beban alat atau UBAP. Nah, sebelum masuk ke videonya, video perhitungannya, di sini kami akan menjelaskan secara singkat jenis gedung yang akan kami rencanakan sistem plumbingnya. Jenis gedung yang akan direncanakan sistem plumbingnya adalah gedung mall 8 lantai dengan lahan parkir 1 lantai. Nah, gedung ini dibangun berbentuk huruf O dengan dimensi bangunannya adalah 15.600 meter persegi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan peruntukan dari setiap lantai dari gedung mall ini. Yang pertama, seperti tertera pada gambar ini, adalah lantai 1. Nah, lantai 1 ini peruntukannya untuk lahan parkir. Kemudian ini ada lantai 2. Nah, lantai 2 ini peruntukannya untuk pertokoan. Lantai 2 sampai lantai 6 ini sama, peruntukannya untuk pertokoan. Kemudian ini adalah lantai 7. Lantai 7 ini peruntukannya untuk restoran, dan yang terakhir lantai 8 ini peruntukannya untuk bioskop. Nah, langsung saja kita ke perhitungan metode pertama, yaitu metode kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni gedungnya. Nah, ini merupakan contoh perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni gedungnya. Di sini di baris pertama ini ada jumlah lantainya. Di sini kami kan ada 8 lantai. Kemudian di sini selanjutnya ada peruntukan setiap lantainya, seperti sudah saya jelaskan tadi. Lantai 1 itu peruntukan untuk parkiran, lantai 2 sampai lantai 6 ini untuk pertokoan, lantai 7 ini untuk restoran, dan lantai 8 ini untuk bioskop. Kemudian di sini ada luas efektif. Luas efektif ini dapat dari perhitungan luas efektif ini dapat dari ketentuan yang diperoleh dari bukunya Morimora dan Bambang yang berjudul Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plumbing. Untuk parkiran ini luas efektifnya sebesar 87%. Kemudian untuk pertokoan ini persenan luas efektifnya sekitar 55-60%. Di sini kami mengambil nilai sebesar 60% untuk pertokoan. Selanjutnya untuk restoran itu berkisar antara 50
5-60%, kami di sini ngambil nilai 55%. Dan untuk bioskop terakhir itu sebesar 53-55%. Di sini kami ngambil nilai luas lantai efektifnya adalah 55%. Selanjutnya, di sini ada luas gedung per lantai. Nah, rumus dari luas gedung per lantai ini dapat dari dimensi bangunan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya dimensi bangunan mall 8 lantai ini adalah 15.600 meter persegi. Nah, rumus dari luas gedung per lantai adalah dimensi bangunan dibagi dengan jumlah lantainya. Jumlah lantai dari gedung kami itu 8, jadi 15.600 dibagi 8 itu merupakan hasil dari luas bangunan per lantai. Hasilnya adalah 1.950 meter persegi. Ini untuk setiap lantai sama. Selanjutnya ada ruang gerak. Nah, ruang gerak ini diasumsikan 5 meter persegi tiap pengunjung. Nah, nilai ini diperoleh dari buku Norbambang dan Morimura yang menyatakan bahwa jumlah penghuni yang tidak diketahui secara pasti atau tidak dapat diperkirakan ini dapat diasumsikan 5-10 meter persegi per orang. Jadi di sini kami mengasumsikan 5 meter persegi dikarenakan gedung mall ini kan jumlah penghuninya itu tidak dapat diketahui secara pasti setiap harinya atau tidak dapat diperkirakan. Oleh karena itu kami asumsikan 5 meter persegi per orang. Selanjutnya di sini ada luas efektif. Nah, luas efektif ini didapat rumusnya adalah persenan luas efektif tadi yang sudah kami dapatkan dikali dengan luas gedung per lantai. Jadi untuk parkiran luas efektifnya adalah 87% dikali 1.950. Kemudian untuk pertokoan 60% dikali 1.950, yaitu hasilnya 1.170 meter persegi. Dan untuk food court atau restoran ini berarti luas efektif dikali luas gedung per lantai 55% dikali 1.950, dihasilkan luas efektifnya adalah 1.073 meter persegi. Ini untuk food court atau restoran dan bioskop ini nilai luas efektifnya sama. Selanjutnya adalah jumlah penghuni. Jumlah penghuni ini rumusnya adalah luas efektif yang tadi kita dapatkan dibagi ruang gerak per orang. Jadi untuk parkiran, jumlah penghuninya adalah 1.697 dibagi dengan ruang geraknya 5. Jadi dihasilkan jumlah penghuninya adalah 339 orang untuk lahan parkir. Kemudian di lantai 2 ini untuk pertokoan, jumlah penghuninya adalah 234. Sama seperti lahan parkir, dapat dari luas efektif dibagi ruang geraknya. Selanjutnya untuk food court dan bioskop ini, didapati jumlah penghuninya sebesar 215 orang. Nah, selanjutnya adalah pemakaian air bersih per orang. Nah, ini nilainya ini dapat dari SNI tahun 2005. Sesuai dengan jenis gedung yang kami rencanakan, yaitu gedung mall, didapati bahwa pemakaian atau penggunaan air bersih untuk pertokoan itu ada nilai pemakaiannya adalah sebesar 5 liter per meter persegi. Kemudian untuk restoran, ini adalah untuk restoran, pemakaian air bersihnya adalah 15 liter per kursi. Kemudian untuk bioskop, pemakaian air bersihnya adalah 10 liter per kursi. Nah, untuk parkiran, nilai pemakaian airnya itu tidak termuat di SNI tahun 2005. Oleh sebab itu, kami menggunakan nilai pemakaian air bersihnya ini dari bukunya Norbambang dan Morimura tahun 2005. Jadi didapati bahwa pemakaian air bersih per orang di lahan parkir adalah 3 liter per meter persegi. Selanjutnya adalah KIDE. KIDE ini adalah kebutuhan air bersih dalam satuan meter
kubik per hari. Nah, rumus dari KIDE ini adalah jumlah penghuni dikali pemakaian air bersih per orang. Jadi ini jumlah penghuni dikali ini pemakaian air bersih per orang. Jadi untuk lahan parkir misalnya, berarti untuk lahan parkir kebutuhan air bersihnya adalah 339 dikali 3. Didapati bahwa KID-nya adalah 1,2 liter per hari. Nah, sebentar, karena dalam satuan pemakaian air bersih liter, sedangkan dalam KID ini dalam meter per kubik, maka rumusnya itu ditambah dibagi 1000. Jadi, rumusnya untuk KID, misalnya untuk KID lahan parkir, jumlah penghuninya dikali pemakaian air bersih dibagi 1000. Hasilnya adalah 1,02. Untuk pertokoan juga sama. 234 dikali 5 dibagi 1000. Didapati bahwa kebutuhan air bersih untuk pertokoan adalah 1,17 meter kubik per hari. Kemudian selanjutnya untuk restoran, sama rumusnya 215 dapat dari jumlah penghuni dikali pemakaian air bersihnya 15 dibagi 1000, didapati bahwa kebutuhan air bersih untuk restoran adalah 3,22 meter kubik per hari. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini ada KIDE total. KIDE total ini didapati dari KIDE per lantai, dijumlahin semua. Jadi KIDE ini di total, hasilnya adalah KIDE total. Selanjutnya adalah KIDE kebocoran. Nah, dalam perencanaan sistem plumbing, dalam perencanaan kebutuhan air ini, kita harus mempertimbangkan dan memperhatikan faktor kebocorannya. Kebocoran ini diasumsikan 20%. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari bukunya Nur Bambang dan Morimura. Jadi, rumus dari KIDE kebocoran adalah KIDE total atau KIDE ini, KIDE total, dikali kebocoran ditambah KIDE total lagi. Saya ulangi, rumusnya dari KIDE kebocoran adalah kebocoran dikali KIDE total ditambah KIDE total lagi. Jadi di sini untuk KIDE kebocoran pada gedung mall ini sama dengan 12,23 dikali 20% dari kebocoran ditambah 12,23. Didapati bahwa KIDE kebocoran sebesar 14,676 meter kubik per hari. Selanjutnya di sini adalah KIH. KIH ini adalah pemakaian rata-rata per hari. Nah, rumusnya adalah KIDE dibagi T. Nah, T ini apa? T ini adalah jangka waktu pemakaian air rata-rata sehari. Jadi di sini T-nya kami menggunakan 12 jam. Kenapa? Karena jam waktu operasional mall itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi waktu operasional adalah 12 jam. Oleh karena itu, jadi T di sini kami menggunakan T 12 jam. Hanya KIDE dibagi T. Jadi 14,676 dibagi 12. 12 itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi dapat dari jangka waktu pemakaiannya. Selanjutnya di sini ada QMax. QMax ini apa? QMax ini adalah kebutuhan air rata-rata pada jam puncak. Rumusnya adalah C1 dikali QH. QH yang ini. C1, saya ulangi, rumus QMax itu adalah C1 dikali QH. Nah, C1 itu apa? C1 itu adalah nilai konstanta jam puncak atau C1. Nah, C1 ini berkisar antara 1,5 sampai 2. Nah, di sini kami mengasumsikan C1 ini adalah 2. Jadi 2 dikali
1,223 dari QH ini didapati bahwa QMax atau kebutuhan air rata-rata pada jam puncak adalah 2,446 meter kubik per jam. Dan yang terakhir yaitu QMax. QMax ini adalah kebutuhan air rata-rata pada menit puncak. Rumusnya sama seperti jam puncak, tapi bedanya di sini adalah di nilai konstantanya. Di QMax ini konstantanya C2 dikali QH. C2 ini berkisar antara 3 sampai 4. Di sini kami menggunakan nilai konstantanya adalah 4. Jadi QMax sama dengan QH-nya berapa? 1,223 dikali konstantanya tadi 4. Jangan lupa dibagi dengan 60. Kenapa dibagi 60? Karena di sini QH-nya masih dalam jam. Dan di sini QM-nya dalam satuan menit. Jadi dikonversikan dari jam ke menit itu dibagi 60. Gitu. Ini merupakan perhitungan dari kebutuhan air berdasarkan penghuni gedung. Nah, sekarang kita akan menghitung kebutuhan alat pelambing. Menghitung selesai, kita sekarang akan menghitung kebutuhan alat pelambing. Di lantai 1 ini, di lantai parkiran, jumlah penghuni gedung 339 orang. Kita asumsikan jumlah wanita dan pria sama, 50% dan 50%. Jadi, jumlah wanita 170 orang dan jumlah pria 170 orang. Kebutuhan alat pelambing bisa dilihat di SNI 2015. Total toilet wanita di kloset ini berjumlah 6 dan lavatory berjumlah 4. Sedangkan di toilet pria klosetnya 3, lavatory 3 dan urinal 1. Nah, di sini di kanan ini adalah kebutuhan air bersih, satuannya liter. Di SNI 2015 bahwa kebutuhan air bersih untuk kloset yaitu 15 liter, kebutuhan air bersih untuk lavatory itu 10 liter dan kebutuhan air bersih untuk urinal itu 5 liter. Nah, sekarang kita mencari kebutuhan air bersih per hari dengan satuan liter. Dengan tahap awalnya menghitung yang kebutuhan tadi. Dengan 6 kloset dan 4 lavatory, dan toilet pria 3 kloset, 3 lavatory dan 1 urinal, rumusnya adalah kloset dikalikan kebutuhan air bersih, lavatory dikalikan kebutuhan air bersih lavatory, dan kloset dikalikan kebutuhan air kloset, lavatory dikalikan kebutuhan air bersih lavatory, dan urinal dikalikan kebutuhan air bersih urinal. Jadi 6 dikali 15 ditambah 4 dikali 10 ditambah 3 dikali 15 ditambah 3 kali 10 ditambah 1 kali 5. Jadi totalnya 210 liter. Nah, di lantai 2 jumlah penghuninya 234 orang. Kita asumsikan 50% jadi 117 dan 117. Di toilet wanita klosetnya ada 2 dan lavatory 1. Di toilet pria ada 2 kloset, 1 lavatory dan 1 urinal. Jumlah KID-nya yaitu 2 dikali 15 tambah 1 kali 10 tambah 2 kali 15 ditambah 1 kali 10 ditambah 1 kali 5. Jumlahnya 85 liter. Di lantai 3 sama 234 orang. Kita asumsikan 50% dan 50% yaitu 117 dan 117. Jumlah toilet wanita yaitu kloset 2 buah dan lavatory 1. Di toilet pria ada 2 kloset, 1 lavatory dan 1 urinal. Kita hitung kebutuhan air bersihnya 2 dikali 15 ditambah 1 dikali 10 ditambah 2 kali 15 tambah 1 kali 10 ditambah 1 kali 5. Jumlahnya 85 liter. Dari lantai 2 sampai lantai 6 ini jumlah penghuni dan jumlah kebutuhan alat pelambingnya sama. Jadi kebutuhan air per hari dalam liter dari lantai 2 sampai lantai 6 itu sama, yaitu 85 liter. Di lantai 7, jumlah penghuni ada 215 orang. Kita asumsikan 50% yaitu 108 dan 108. Toilet wanita ada 4 kloset dan 1 lavatory. Di toilet pria ada 2 kloset, 1 lavatory dan 1 urinal. Kebutuhan air bersihnya yaitu 15 dikali 4 dan ditambah 1 dikali 10 ditambah 2 dikali 15 ditambah 1 kali 10 ditambah 1 kali 5 berjumlah 115 liter. Di lantai 8 juga sama jumlah penghuni 215
Jumlah wanita dan pria sama-sama 108. Di toilet wanita ada 4 kloset dan 1 lavatory. Di toilet pria ada 2 kloset, 1 lavatory, dan 1 urinal. Jumlah kebutuhan air bersih yaitu 15 dikali 4 ditambah 1 dikali 10 ditambah 2 dikali 15 ditambah 1 kali 10 ditambah 1 kali 5. Jumlahnya juga 115 liter. Jadi total KID yaitu penjumlahan semua KID dari lantai 1 sampai lantai 8 yaitu berjumlah 865 liter. Dikonversikan ke satuan meter kubik yaitu dibagi 1000 menjadi 0,865 meter kubik. Selanjutnya kita akan tentang unit beban alat plumbing. Nilai unit beban alat plumbing bisa dilihat di SNI tahun 2012. Kita di lantai 1 di tempat parkir berjumlah 9 kloset, 7 lavatory, dan 1 urinal. Dan 0 kitchen sink. Itu dikalikan dengan nilai UBAP tiap-tiap alat plumbing. Jadi di lantai 1, 9 dikali 10, 7 dikali 2, 1 dikali 5, dan 0 dikali 2. Jumlah lantai 2 yaitu 4 dikali 10, 2 dikali 2, 1 dikali 5, dan 10 dikali 2. Yaitu jumlahnya 69. Lantai 3 sampai lantai 6 itu sama juga. Jadi jumlah nilai UBAP-nya sama-sama 69. Di lantai 7 ada 6 kloset dikalikan 10, nilai UBAP kloset, 2 lavatory dikalikan 2, 1 urinal dikalikan 5, dan 0 kitchen sink dikalikan 2. Jumlahnya 69. Di lantai 8 juga sama, ada 6 kloset dikali 10, 2 lavatory dikali 2, 1 urinal dikali 5, dan 0 kitchen sink dikali 2, yaitu jumlahnya nilai UBAP 69. Total UBAP adalah jumlah nilai UBAP di tiap lantai, yaitu 109 ditambah 69 ditambah 69 ditambah 69 tambah 69 tambah 69 tambah 69 dan ditambah 69. Jadi 109 ditambah 69 dikali 7, yaitu total nilai UBAP-nya yaitu 592. Sekian dari perhitungan kebutuhan alat plumbing dan nilai UBAP. Sampai jumpa di video lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah perhitungan reservoir. Nah, reservoir yang kita gunakan pada perencanaan kali ini yaitu reservoir ground water tank atau GWT dan roof tank. Nah, hasil perhitungan kebutuhan air per hari, kebutuhan air pada jam puncak, kebutuhan air pada menit puncak pada bagian sebelumnya, ini digunakan pada perhitungan kali ini. Nah, yang pertama yaitu roof tank. Roof tank ini didesain dengan tujuan untuk menampung air untuk kebutuhan puncak. Roof tank ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan puncak sekitar 30 menit. Sebelum menghitung dimensi dari roof tank, terlebih dahulu ditentukan kapasitas volume air yang harus ditampung dalam bak ini. Nah, rumus dari kapasitas volumenya adalah QP dikurangi Qmax dikali TP ditambah QPU dikali TPU. Saya akan jelaskan satu persatu di sini. QP ini sama dengan Qmax. Qmax pada perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni gedung. Jadi langsung aja diambil Qmax-nya itu, Qmax-nya maksud saya diketahui 0,082 meter kubik per menit. Kemudian selanjutnya Qmax. Di sini Qmax itu adalah Qmax pada perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni gedung juga. Jadi ini langsung aja diambil pada perhitungan sebelumnya. Dikonversikan ke menit, itu didapati bahwa Qmax-nya adalah 0,041. Kemudian QPU di sini adalah sama seperti Qmax. Jadi QPU ini adalah Qmax pada perhitungan kebutuhan air pada kebutuhan air berdasarkan jumlah penghuni gedung. Jadi langsung aja diambil 0,041 meter kubik per menit. Nah, selanjutnya TP. Nah, TP di sini adalah jangka waktu kebutuhan puncak ada dalam satuan menit. Di sini TP-nya adalah 30 menit dan TPU-nya ini adalah jangka waktu kerja pompa pengisi dalam satuan menit. Di sini kita asumsikan jangka waktu kerja pompanya adalah 10 menit. Nah, setelah didapati data-data ini, lalu langsung saja kita masukkan ke rumusnya.
yaitu KP min Qmax dikali TP ditambah QPU dikali TPU. Di sini QP-nya adalah 0,082 dikurang 0,041 dikali TP-nya adalah 30 menit ditambah 0,041 dikali 10 menit. Lalu didapati bahwa kapasitas volume tangki dari roof tank adalah 1,631 meter kubik. Selanjutnya adalah menghitung dimensi roof tank. Nah, tadi didapati bahwa volumenya kan 1,631 meter kubik. Langsung aja dimasukkan ke sini. Kemudian jumlah roof tanknya di sini kami menggunakan satu roof tank. Jadi di sini jumlah roof tanknya 1. Lalu tingginya ini kita asumsikan 3 meter. Selanjutnya ruang ambang bebasnya di sini adalah 0,2. Lalu selanjutnya P di sini panjangnya, panjang dari roof tanknya ini menggunakan rumus volume dibagi jumlah roof tank, ini jumlah roof tank dibagi lagi dengan tinggi dipangkatkan 0,5, jadi didapati bahwa panjangnya adalah 0,74 meter. Lebarnya juga sama rumusnya, jadi panjang sama lebar dari roof tank adalah 0,74 meter. Selanjutnya adalah menghitung diameter dari roof tank. Nah, ini Qmax-nya ini didapati dari perhitungan sebelumnya, lalu dikonversikan ke detik menjadi 0,001. Kemudian maksud saya kecepatan. Nah, kecepatannya ini didapati dari SNI pada tahun 2005. Jadi kecepatan aliran dalam pipa itu di kisar antara 0,9 sampai 2 meter per second. Karena apabila kecepatannya lebih dari 2 meter per detik, ini bisa menimbulkan beban air yang bisa menimbulkan kerusakan pada alat plumbing. Jadi kecepatan aliran dalam pipa ini kita asumsikan 1,05 meter per detik. Kemudian C atau kekasaran pipa PVC. Jadi pipa yang kami gunakan pada perencanaan kali ini adalah pipa PVC. Nah, menurut koefisien Hazen-Williams, pipa PVC ini merupakan jenis pipa halus, semen, besi, dan tua baru. Jadi nilai koefisien Hazen-Williams atau nilai kekasaran pipanya itu adalah 130. Di sini kita langsung masukkan aja 130. Selanjutnya adalah menghitung diameternya. Jadi rumus dari diameter roof tank adalah 4 dikali Qmax maksud saya 4 dikali Qmax per P dikali kecepatan. Dapati bahwa diameter dari roof tank adalah 0,03 meter atau 2,87. Nah, tinggi minimal roof. Selanjutnya adalah menghitung tinggi minimal roof tank. Nah, Q-nya di sini diketahui 0,003 meter kubik per second per detik. Kemudian C-nya atau kekasaran pipa PVC tadi kan sudah diketahui 130. Kemudian D-nya ini diameternya. Selanjutnya L-nya ini adalah panjangnya. Nah, kemudian HF ini adalah tinggi minimum dari roof tank yang rumusnya sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Q per 0,2785 dikali C dikali D dikali 2,63 dipangkatkan 1,85 dikali dengan L atau panjang. Dapati bahwa tinggi minimal roof tank adalah 12,01 meter. Kemudian sisi tekan unit plumbing ini adalah kita asumsikan 4 dan sisi tekan yang tersegi kita asumsikan 2. Dan penambahan tinggi roof tank ini didapati dari rumus sisi tekan unit paling ujung dikurang dengan ininya HF atau tinggi minimal roof tank. Dapati penambahan tinggi roof tanknya adalah 8,01 meter. Selanjutnya adalah reservoir yang kedua, yaitu ground water tank atau GWT. Jadi GWT ini adalah tangki air bawah tanah di gedung dan umumnya itu terletak di halaman belakang bangunan gedung. Nah, air yang berasal dari jaringan air bersih ini ditampung dalam GWT ini dan dipompakan ke jaringan penyediaan air gedung. Nah, penentuan besar volume tangki bawah adalah sebagai berikut. V dari GWT sama dengan QD dikurang QS dikali T dikali T lagi. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Di sini QD-nya ini adalah kebutuhan air bersih. Selanjutnya adalah QS-nya di sini adalah kapasitas pipa dinas dan T-nya di sini adalah pemakaian air dalam 1 hari. Jadi 12 jam dan 1 hari.
Pada perhitungan sebelumnya didapatkan bahwa jumlah air per harinya adalah 14,676 meter kubik per hari. Kemudian kapasitas pengelolaan pipa dinasnya atau QS ini 2/3 dari kebutuhan air rata-rata. Jadi 2/3 dari KID-nya. Jadi didapati bahwa QS-nya adalah 0,815 meter kubik per jam. Selanjutnya, di sini kita asumsikan 12 jam pemakaian air rata-rata pada bangunan mall ada 12 jam. Jadi 1 hari. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam rumus 14,676 dikurang QS 0,815 dikali T-nya itu 12 dikali lagi 1 lalu dapati bahwa volume dari GWT adalah 4,892 meter kubik. Nah, selanjutnya adalah menentukan dimensi dari GWT. Nah, ini volume tadi kan sudah diketahui 4,892, kemudian jumlah gunung. Jadi kita di sini menggunakan 2 GWT, kemudian tingginya kita asumsikan 3 meter, lalu langsung aja masukin rumusnya. Panjangnya ini sama seperti panjang pada dimensi referensi. Bisa dilihat pada rumus. Ini dapati bahwa panjangnya adalah 0,903 meter, lebarnya juga sama 0,903 meter. Jadi panjang lebar dan tinggi dari dimensi GWT berturut-turut 0,903, 0,903, dan 3 meter. Selanjutnya adalah menghitung volume GWT total. Jadi volume GWT total ini rumusnya adalah volume GWT yang tadi ditambah volume hidran. Nah, volume GWT tadi kan diketahui 4,892, kemudian ditambah dengan volume hidran yang sudah diperhitungkan dan didapati bahwa volume GWT-nya adalah 369,537 meter kubik. Ini volume total dari GWT-nya. Nah, sekian perhitungan dari reservoir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.